Oke guys, karena ternyata videonya lumayan panjang, jadi aku putusin untuk buat 2 part aja ya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan ke part 2. Tok 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 tok, assalamualaikum. Tok 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 tok, assalamualaikum. Terus, siapa tuh? Ada orang. Dibukalah pintunya sama Mas Heri ini. Ternyata di luar itu adalah Mas Adi yang dateng guys. Mas, waalaikumsalam. Wih, tumben Mas ngucap salam. Bercandanya si Mas Heri. Masih sempet-sempetnya aja nih si Mas Heri bercanda ya guys. Ya namanya juga terpaksa, namanya mau dateng gitu, dibilang gitu guys. Ya udahlah, oke. Terus dia nanya, kenapa Mas, gimana? Ini Mas, saya kan rencananya mau buka warung glosir di depan rumah. Bisa nggak Mas bantu-bantu saya kerja di rumah gitu kan. Ternyata si Mas Adi ini mau nawarin dia pekerjaan. Lah Mas, saya kan udah kerja Mas. Ya nggak apa-apa, Mas datang aja saat sore, sepulang kerjanya aja lah. Tapi saya jam 4 loh Mas pulang kerjanya. Ya nggak apa-apa Mas, datang aja jam 4 sore. Karena soalnya saya kan masih butuh banget yang bantu-bantu. Ya lumayan kan Mas buat tambah-tambah uang jajan. Ya udah deh nggak masalah lah. Dia kan akhirnya tergiur juga nih dengan si Mas Adi yang ngiming-ngimingin dia untuk nambahin dia uang jajan, guys. Ternyata akhirnya dia mikir, oh ternyata perkarangan rumah yang dia beli itu di samping rumahnya itu adalah untuk buat sembako. Nah lanjut, terus tiba-tiba besok paginya dia bangun, mau berangkat kerja, nih dia nelpon kantornya juga kan, halo bos, gimana hari ini kita udah mulai kerja lagi belum? Oh iya Mas, udah mulai kerja lagi, soalnya ini instalasi listriknya udah membaik lagi, udah bisa kerja lagi seperti biasa. Oh oke, kalau gitu berangkatnya dia mau berangkat kerja nih. Terus ketika dia ngeliat depan rumah, wah rumah itu ternyata depan rumah dia, ini kondisinya rumah Mas Adi, itu udah rame penuh dengan barang-barang orang dateng bawa truk guys. Ternyata dia mau jualan warung glosiran pekarangan rumahnya itu guys. Wah penuh pokoknya ya guys ya. Udah berisi dari truk itu banyak di truk-truk itu peralatan dan perlengkapan untuk mereka jualan beras, tepung dan semua-semua lah peralatan perlengkapan untuk jualan sembako di rumahnya Mas Adi tersebut guys. Terus dia ngeliat, wah beneran nih Mas Adi mau dagangnya beneran besar-besaran nih guys. Akhirnya karena dia mau kerja, dia lewat depan rumahnya Mas Adi ini sambil bilang ke Mas Adi, Mas, saya hari ini kerja, tapi jadi saya nggak bisa bantu dari sekarang. Palingan nanti saya sore, pulang jam 4 sore gimana Mas? Bisa saya bantunya cuma jam 4 sore nanti pulang dari kerja Mas. Terus si Mas Adi ini bilang, oh nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Ya lanjut aja kerja, nggak apa-apa. Sebisanya aja nanti ketika pulang dari kerjanya aja. Wah syukur deh kalau gitu. Dan kondisinya si Mas Adi itu mimik wajahnya itu kayak nggak ada permasalahan di antara mereka berdua sebelumnya guys, kayak baik-baik aja gitu. Jadi dia tambah makin bersyukur lah si Mas Heri ini kalau Mas Adi baik-baik aja gitu kan guys. Dan yang lebih herannya lagi nih si Mas Heri, si Mas Adi ini nanya, oh kamu berangkat kerja ada ongkos nggak? Ada Mas ada, nih tak tambahin ongkos. Tiba-tiba dia ngasih uang ke Mas Heri untuk ongkos dia pergi kerja. Dikasih nih uang, dan uangnya itu lumayan banyak guys, nggak sedikit. Mas Heri ini malah jadi kayak berbunga-bunga terus seneng, dikasih uang banyak lagi, wih makin semangat nih dia, tapi nggak enak kan, maksudnya di hari itu dia belum kerja, udah dikasih duit, kerjanya malah nanti sore, apa saya bantuin aja ya sekarang, tapi saya kan mau kerja, tapi ya udahlah, alhamdulillah lah kalau gitulah rezeki gitu kan dia mikirnya guys. Udah lanjut dia kerja, lanjut nih dia berangkat kerja, pergi, dah oke. Terus pulang dia kerja seperti biasa dia pulang kerja di jam 4 sore guys. Dia pulang kerja mampir karena dia udah semangat banget nih. Karena tadi udah dikasih duit sama si Mas Adi uang buat ongkos. Dia tuh pulang dari kerjaan dia ke rumah nggak mandi, nggak makan, langsung ke rumahnya si Mas Adi buat bantu-bantuin Mas Adi ngurusin pertokoan dia untuk pertama kalinya guys. Mas perlu bantuan apa sini tak bantuin katanya si Mas Heri. Terus Mas Adi tuh kamu bantuin angkatin tepung-tepung ya sekalian kamu belajar ngiloin bungkusin tepung-tepung itu ya di belakang di gudang. Oh oke Mas oke. Dah oke dah di hari itu dia pun ngebantuin si Mas Hadi untuk pertokoan dia hari itu guys. Udah selesai nih di hari itu pun dia pulang. Selesai hari itu di keesokan harinya guys. Nah, di keesokan hari itu adalah awal mula malapetaka yang mengintai dia menjadi dia korban pesugihan guys. Seperti biasa dia pergi kerja kan ya guys, berangkat kerja nih, pergi kerja.
Terus saat dia di kantor guys, ini pukul sekitaran jam 1 siang ya guys, ditelepon, di SMS oleh Mas Adi. SMS-nya gini, Mas Heri, kamu udah makan siang belum? Kami beli soto nih, mau makan soto nggak di sini? Makan bareng-bareng. Mas Eri dapat SMS kayak gitu, terus dia mikir, wah mumpung nih belum makan siang di kantor, ya udahlah sempetin makan aja lah di rumah gitu kan. Nah di hari itu dia pulang cepet kan guys. Jadi dia kalau pulang jam 4 sore itu adalah hari lembur buat dia. Jadi kalau biasa-biasanya dia yang pulangnya jam 1 gitu guys. Akhirnya dia nggak nyempetin makan siang di kantornya. Dia langsung pulang aja ke rumah. Ada makan soto gratis dari si Mas Adi tadi guys. Nah ketika dia pulang, dia nggak pulang ke rumah, dia langsung ke rumah si Mas Adi. Di sana kondisinya udah ada 4 bungkus soto. 4-nya masih dalam bungkusan, tapi 1 sudah ditaruh dalam kondisi di dalam mangkok gitu guys, di meja gitu. Terus si Mas Adi ini bilang, Mas tuh makan Mas, udah tak hidangin, udah tak taruh di mangkok, tinggal langsung makan aja. Itu yang 4 bungkus buat anak-anak. Maksudnya adalah buat karyawan yang lainnya guys. Udah dihidangin, ya udahlah langsung makan. Itu kondisinya kan udah lapar banget, dari siang emang juga belum makan, dari kantor kan belum makan, tapi yang lain, anak-anak yang lain belum makan gitu kan. Terus dia tanpa tanpa basa-basi udah langsung nyantap aja nih, sambil dia bilang, Mas makan yuk duluan. Oh iya Mas makan aja. Yang lainnya ternyata belum makan nih, dia sendiri yang makan. Dia makan sambil yang lainnya ngeliatin dia makan nih guys. Dia makan nih kan, karena udah kondisi lapar makan. Nah saat dia lagi makan nih nyantep gitu kan guys, tiba-tiba dia dapat SMS dari pacarnya guys. Pacarnya ini SMS dia nih, lagi ngapain? Ini lagi makan soto enak banget. Terus si pacarnya balas lagi, oh ya udah jangan lupa baca doa. Pacarnya bilang gitu guys. Terus dia mikir, oh baca doa, ya udah ya oke. Dia langsung baca doa guys. Baca doa kan, Bismillah. Dia juga baru inget kalau dia belum baca doa saat itu, ketika itu. Terus dia baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Makan lagi kan, lanjut makan. Terus seketika guys, aduh, tanpa hitungan detik saat itu juga dia nyantep soto itu, tiba-tiba sotonya itu nggak ada rasa, jadi hambar, terus nggak tahu kenapa kok jadi enek, kayak jadi enek, terus jadi nggak nikmat lagi nih guys dia makan. Perut dia jadi kayak mual gitu ya guys. Terus kawan-kawan yang lain bingung kan, terus sama Mas Adi ini ngomong, lah kok berhenti? Kenapa? Mas, aku pamit pulang boleh nggak Mas? Nggak bantuin kerja dulu. Lah, kenapa Mas? Nggak apa-apa Mas, nggak tahu nih kok aku ini tiba-tiba pening palanya. Oh ya udah nggak apa-apa, balik aja kata si Mas Adi ini guys. Akhirnya dia pulang nih guys, beneran pulang. Nyampe di rumah, tiba-tiba dia muntah-muntah, isi perutnya guys, keluar lagi dari mulutnya. Weh, 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 gitu ya guys ya. Terus kondisinya pun dia jadi lemes guys. Terus dia jadi lemas, terus tiba-tiba dia jadi nggak enak badan. Terus saat itu dia istirahat, tidur. Tidurlah dia ini. Sampai besok pagi dia bangun guys. Dan saat dia bangun dari kasurnya, itu dia tiba-tiba palanya pusing, badannya meriang, gak enak badan, kondisinya panas, gak bisa ngapa-ngapain. Wah ini gak bener nih, udahlah izin aja nih kerja. Akhirnya di hari itu dia nggak kerja guys, izin ke kantornya untuk nggak kerja dulu di hari itu guys. Dia tidur istirahat guys, di jam 9 pagi dia bangun untuk mau bikin teh. Bangun dia ke dapur bikin teh. Terus saat dia bangun bikin teh, itu kok dia ngerasa kakinya dingin, kepalanya dingin, terus kayak merinding seluruh badan gitu guys. Mungkin dalam kondisi karena meriang gitu ya guys ya. Tapi yang anehnya tiba-tiba ada suara menggema gitu guys di telinganya sambil ngomong, tapi pakai bahasa Sunda ya guys. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Terus dia kaget kan. Dan kagetnya dia tuh sampai dia shock, diem gitu guys. Diem. Nggak bisa gerak persekian detik guys. Terus baru dia bisa gerak lagi. Langsung lari ke kamar. Dia lari ke kamar. Dia istirahat lagi, tidur lagi. Karena kondisi dia nggak enak badan tadi ya guys. Tidur kembali dia. Bangun lagi dia di jam 1 siang. Terus dia mau ke kamar mandi. Dan saat dia ke kamar mandi, dia melihat ada tokek di dinding guys. Kondisi tokeknya itu kayak besar dan kayak ngeliatin ke dia terus guys. Akhirnya pas dia ngeliatin saling tatapan antara dia dengan si tokek tadi guys. Terus waktu dia ngeliat, terus ketika dia mau masuk ke kamar mandi gitu kan, mau melewati si tokek tadi, si tokek itu kayak tiba-tiba kayak mau ngejar gitu lah, lari gitu. Terus kan dia jadinya akhirnya shock dong, kaget. Dia tuh jadi sempet mau lari juga.
Karena si toke itu tiba-tiba kayak berubah semakin besar gitu guys. Wah dia shock, dia teriak, ah tolong. Sampai saudaranya ini ngedenger guys. Terus bilang, lah mas ngapa mas? Tadi ada toke di dapur. Di dinding ada toke besar banget, ya ampun serem banget. Terus dia bilang, iya ada aja mas nih. Mana ada toke di rumah ini? Iya tadi ada toke, terus toke tiba-tiba ngebesar ngeliatin saya, ngejar saya. Nggak ada mas, aneh-aneh aja sama mas Adi mah. Oke lanjut dia. Akhirnya dia selesai di kamar mandi, dia lanjut istirahat lagi guys. Dia kondisinya saat itu emang bener-bener cuma tidur bangun ke kamar mandi, minum gitu-gitu aja guys. Karena dia bener-bener sakit gitu ya guys ya. Dia tidur. Nah tidur bangun lagi. Nah ketika dia bangun, tiba-tiba mata melek tapi badan nggak bisa digerakin gitu guys, kayak tegang gitu. Kalau bahasanya orang itu apa ya, repan, kayak ketindihan gitu guys. Tapi yang anehnya kalau orang ketindihan kan biasanya kalau teriak itu nggak didengar orang, tapi si Mas Heri ini teriak didengar orang, tolong gitu kan. Si Mas Heri ini teriak guys, terus adeknya denger, langsung masuk dan berbarengan dengan bapaknya masuk juga nolongin dia. Kenapa mas? Ketika adik dan bapaknya masuk, itu si Mas Heri tiba-tiba bisa ngomong lagi dan bisa gerak lagi guys. Nah saat itu dia kayak makin heran, makin bingung nih, kenapa ya dia ya. Udah lanjut cerita, selama 3 hari guys, di berturut-turut dia kondisinya gitu aja terus. Sampai kayak kalau kata ibunya itu ya, kondisinya kayak orang udah, kayak orang mau mati gitu. Pucet, lemes, terus cekung matanya gitu guys, makan nggak nafsu, nggak bisa makan, megang sendok aja katanya kondisinya saat itu kayak nggak kuat megang sendok guys. Akhirnya orang tuanya tuh inisiatif untuk nyuruh dia ke dokter. Akhirnya ya udahlah, dia ke dokter kan guys, ke rumah sakit nih. Terus saat dia periksa ke dokter, dia dinyatakan oleh dokter dia terkena tipes. Akhirnya dia mikir, oh berarti saya ini sakitnya medis dong. Akhirnya ya udahlah, tinggal nunggu sehatnya aja gitu kan guys. Terus hari keempat, besoknya lagi nih, dia nih masih nih kondisinya begitu lagi kan. Nah di hari keempat itu dia ketika dia ke toilet ya guys, dia itu kayak ngerasa kayak ada yang ngetawain dia gitu guys di dalam toilet tersebut. Di luar kayak di dalam toilet itu kayak ada yang ngetawain dia guys. Terus dia tuh kayak makin merinding, makin bingung, ini kenapa sih sebetulnya. Karena dia nggak bisa cerita ke keluarganya, takut keluarganya ini nggak percaya dengan hal-hal mistis yang dia alami di beberapa hari itu. Akhirnya dia cerita ke pacarnya guys. Dia cerita ke pacarnya kalau dia tuh ngalamin ini. Terus pacarnya bilang, kamu nggak cerita dari lama sih? Iya, soalnya aku juga bingung. Aku kan mikirnya ini adalah sakit yang sakit medis gitu kan. Terus pacarnya ini kayak curiga gitu guys. Terus pacarnya ini bilang gini, coba deh kamu paksain ke masjid, terus kamu temuin salah satu ustadz di masjid itu yang bisa kamu ajak kompromi dan kamu tanya-tanyain coba. Karena dia dapat mandat dari pacarnya seperti itu, akhirnya dia inisiatif di hari itu dia berangkat ke masjid, dia pergi ke masjid guys. Nah, dia pergi nih ke masjid, mau berniat untuk sholat maghrib, tapi dia datang sebelum maghrib. Nah, ketika dia datang ke masjid tersebut, dia beneran ketemu sama salah satu ustadz di masjid itu guys. Terus dia cerita, Assalamualaikum ustadz. Oh ya gimana mas? Ini ustadz, saya ini kok sering sakit, terus kayak ngerasa kayak dapat gangguan-gangguan gitu loh Pak Ustadz. Ya, dia mau membuka pembicaraan gitu, si ustadznya ini bilang, sering-sering sholat mas, zikir, istighfar gitu kan kata ustadznya. Oh iya Ustadz, tapi kali ini nih kayak ngerasanya kayak aneh loh Ustadz. Dia cerita nih, eh, beberapa hari ini Ustadz saya itu kayak dia nih cerita nih kejadian-kejadian runtutan dia beberapa hari ke belakang oleh ustadz tersebut. Terus ustadznya diem, natap mata dia. Coba kamu tunggu sini sebentar ya. Dia pergi ngambil air guys. Terus dia entah bacain doa-doa apa, dibacain, terus disuruh minum ke si Mas Heri tadi. Dan Mas Heri ini akhirnya minum air yang tadi dikasih sama Ustadz tadi guys. Dan dia ketika minum, tiba-tiba itu perut dia kayak ngerasa kayak diobok-obok gitu guys. Terus jadi mual gitu. Nggak enak gitu ya guys. Terus si Ustadz ini ketika nepuk sarung dia, ditepukan pahanya, ditepuk, terus tiba-tiba yang di perutnya tadi yang diobok-obok hilang, nggak pengen muntah lagi, terus nggak sakit lagi. Terus si ustadz ini bilang gini, kamu ikut ke rumah saya ya, kata dia kan. Oh iya ustadz. Dia diajak sama ustadz itu untuk ikut ke rumahnya. Akhirnya dia ikut nih ke rumah ustadz tersebut guys. Sambil di jalan ustadz ini bilang,
kamu ini habis makan apa? Ini urusannya panjang nih. Harus kita tuntasin karena ini taruhannya nyawa. Ustadznya bilang gitu, guys. Nah, sampainya di rumah, ustadznya ini bilang lagi, ada nggak saudara, keluarga, atau temen kamu yang hidupnya perekonomiannya biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba hidupnya jadi mewah atau berkecukupan atau menjadi malah kaya raya. Terus dia mikir nih, siapa ya Ustadz? Gak ada tuh Ustadz gitu. Dia sama sekali gak ada kepikiran si Mas Adi tadi ya guys. Ada dia kepikiran ke arah sana guys. Terus Ustadz ini nyaut lagi. Bener, coba diinget-inget dulu, kata Ustadznya guys. Adanya mas saudara Ustadz, tapi dia kerja kok. Ustadz, saya lihat sendiri. Memang sih dia tiba-tiba kaya setelah pulang dari 7 bulan dia merantau, terus dia jadi kaya. Tapi anaknya meninggal 2. Dia ngomong kayak gitu terus Ustadznya langsung bilang, itu. Hah? Maksudnya gimana Ustadz? Itu. Ayo anterin saya ke lokasi saudara kamu itu. Akhirnya tanpa pikir panjang, mereka berdua pun ke tempat lokasinya si saudaranya Mas Heri alias Mas Adi tadi ya guys. Udah sampai di sana, si Ustadz ini ngasih dia air dan dia nyuruh si Mas Adi tadi, entah air apa yang udah doain gitu ya guys. Terus dia nyuruh Mas Adi ini untuk netesin ke mata dia, airnya, kedua mata dia sambil diusap gitu guys. Terus Ustadz ini sambil bilang, nanti kalau kamu nggak kuat, kamu nanti tinggal bilang aja ya. Oh iya Ustadz, dia tutupin. Terus ketika dia buka lagi matanya setelah dia meneteskan air tadi guys, tiba-tiba dia kaget, shock, berdiri itu shock gitu guys, tegang. Yang dia lihat adalah warungnya si Mas Adi tadi guys berubah jadi lautan besar yang ada macam gerbang besarnya guys. Terus ada penjaga besar-besar kiri kanan, tapi dia nggak terlalu melihat wajah penjaganya itu ya guys, cuman kelihatannya besar jagain itu dan lautan besar luas gitu guys. Terus dia shock kayak merinding sambil dia bilang ke si ustadznya itu, Ustadz, Ustadz tolong Ustadz, Ustadz tolong Ustadz balikin saya ke seperti awal Ustadz. Akhirnya sama ustadznya langsung diusap matanya, entah didoain apa, terus dia balik ke seperti awal guys. Udah singkat cerita ustadznya bilang ke Mas Heri ini, kalau memang sampean nggak kuat mas, udah pulang aja, nggak usah sholat di masjid berjamaah, nggak apa-apa sholat di rumah aja. Nah terus dia akhirnya ya udahlah ya sholat di rumah aja saya Ustadz. Tapi Ustadz ini ngasih amanah, kalau nanti ketika kamu sholat ada gangguan, kamu lanjutin aja ya sholatnya sampai selesai. Terus akhirnya dia, oh iya Ustadz, karena dia udah tahu nih, oh berarti bakal dapat gangguan nih saya ketika saya sholat. Akhirnya ketika dia sholat maghrib di rumah, dan bener aja guys, pas dia sholat di rumah itu, udah mulai merinding. Leher belakang dia tuh merinding, sholat dia. Nah, terus saat dia ruku, dia kayak ngelihat di samping dia ada perempuan yang lagi ketawa-tawa gitu guys. Jadi matanya pandangannya itu ngerasa kalau di samping dia tuh ada yang ketawa-ketawa gitu guys. Terus dia tetap lanjut sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ketika dia sujud, selesai dia sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba dari atas kepalanya ada jatuhan batu gitu guys. Dan sebanyak 3 kali, 3 batu yang jatuh. Tek, tek, tek. Lah, apaan ya? Batunya sebesar-besar ini jatuh gitu nah. Gitu guys. Apaan ini? Apaan ini ya? Sambil dia ngeliat ke atas. Ah, udahlah. Udah dia nggak peduliin. Selesailah hari itu, lalu lanjut besok paginya. Ini dia udah tidur ya guys, bangun di besok hari. Dia bangun-bangun, ternyata Ustadz yang kemarin tuh sudah datang menamu ke rumah dia ya guys. Terus Ustadz ini bilang, Mas Heri, kamu menjadi target tumbal selama 7 hari ke depan setelah kamu makan makanan yang terakhir kamu makan. Terus si Mas Heri langsung jawab, makan apa? Ya makan apa kira-kira? Makan soto Ustadz. Nah iya, setelah kamu makan soto itu, kamu ditargetkan menjadi tumbal. Terus itu kejadiannya udah 4 hari 5 hari yang lalu ya, jadi targetnya 2 hari lagi guys. Terus si Mas Heri ini jawab, terus gimana dong Ustadz supaya saya bisa lepas dari ini Ustadz, tolong mohon bantuannya Ustadz. Ya ini sekarang kita lagi menetralisir, jadi kamu sambil terus bersikir minta sama Allah, kita di sini bantu menetralisir. Jadi ustadznya tuh bantuin dia menetralisir. Jadi dia mikir, udahlah saya ngelakuin apa aja lah supaya nggak sakit-sakit lagi kayak gini. Ya dia takut juga kan ya guys, kenapa-napa sama diri dia ya guys.
berkesempatan untuk bilang ke bapaknya. Kan itu menyampaikan bahwa dia harus sampaikan kepada orang tuanya. Akhirnya dia sampaikan ke bapaknya, guys. Pak, aku dijadiin target tumbal. Target tumbal apa? Kata bapaknya kan. Bapaknya itu kayak nggak percaya, terus kaget gitu loh, guys. Iya pak, katanya Pak Ustadz, aku mau jadi target tumbal pak. Tumbal-tumbal apa loh kamu ini Mas Hari? Tumbal siapa maksud kamu? Tumbalnya Mas Adi pak, ternyata Mas Adi itu pakai pesugihan dan aku jadi target tumbalnya pak. Kamu nggak usah ngaco ya, kok kamu ngomong kayak gitu sama saudara kamu sendiri? Kamu kok tega banget ngomong kayak gitu sih mas? Iya loh pak, kalau bapak nggak percaya ya udahlah pak, tak temuin aja sama ustadznya. Akhirnya di hari itu juga guys, dia datengin ustadz bersama dengan bapaknya. Oke, langsung lah ya dia datang karena bapaknya juga nih jadi mikir apa benar ya, soalnya kan anaknya ini sakit terus-terusan. Ya udahlah supaya anaknya sembuh, dia coba dengan alternatif yang lain. Kalau memang dia alternatifnya dengan ustadz ya udah ayo kita coba nih. Akhirnya dia datengin nih si ustadz tadi guys. Ustadz ini pun cerita kronologinya begini begini begini. Bapaknya masih ngotot nggak percaya. Mana ada ustadz, mana ada seperti itu. Masih juga nggak percaya. Akhirnya ustadz ini bilang gini, ya udah kalau gitu Pak, mari kita ke tempat lokasi aja. Terus Ustadz ini ngajakin si bapak dengan si Heri ke lokasi guys, ke lokasinya Mas Adi yang sama seperti dirasakan atau dilakukan oleh Mas Heri kemarin guys. Terus diajak pulang ke rumahnya Mas Heri, tapi sampai di rumahnya Mas Heri juga masih berbincang-bincang untuk menjelaskan kembali. Bapak ini tetap masih nggak percaya, masih ngotot nggak percaya. Akhirnya yaudah yuk kita ke tempat Mas Adi. Udah sampai nih pergi mereka bertiga ke tempat Mas Adi. Tepatnya di tokonya Mas Adi ya guys. Sama seperti yang dilakukan Ustadz kepada Mas Heri, itu si bapak dikasih air dan suruh teteskan ke matanya bapak. Diteteskan, bapak pun membuka matanya. Dan saat bapak membuka matanya, nggak selang beberapa lama dari itu, bapak pun jatuh. Tapi nggak pingsan, jatuh sambil matanya melek ke atas sambil bilang, Ustadz kembalikan saya seperti semula, Ustadz kembalikan saya seperti semula, Ustadz. Akhirnya Ustadz pun tutup matanya, diusap kembali mukanya bapak itu, dan akhirnya bapak pun kembali sama seperti semula ya guys. Terus bapak di situ gemeteran, emosi, terus sedih, ya ampun kecewa, bercampur aduk perasaannya. Akhirnya mereka pun pulang ya guys ya, pulang. Terus setelah itu guys, lalu mereka pun istirahat ya, mau kembali tidur. Mas Heri cuma bilang ya udahlah Pak, kita kan sekarang lagi berobat, berdoa semoga nanti aku sembuh. Nah, yang penting kan sekarang aku udah berobat sama semoga aku nanti sembuh. Lalu ya udah kata Bapak, kamu tidurlah, istirahat. Mas Heri ini tidur guys, tidur kan? Saat dia tidur, dia jadi terbangun karena dengar suara ribut-ribut di luar rumah guys. Terus dia buka jendela, suara apa sih ribut-ribut? Dia buka jendela, ternyata ada bapak di depan rumah lagi teriak-teriak berantem guys. Tega kamu ya mas, bener-bener kamu ya, keterlaluan kamu, kok tega kamu melakukan itu keponakan kamu pesugihan kan? Pesugihan apa? Terus Mas Hadi ini cuma kayak, lah ngapa sih pak? Udahlah ngaku aja kalau kamu ini pesugihan. Bapak ini ngoceh, teriak-teriak. Terus, pesugihan apa? Saya nggak pesugihan. Mana buktinya kalau saya pesugihan? Mas Adi ini ngotot kalau dia nggak pesugihan. Terus bapak ini bilang, buktinya kamu bisa punya usaha ini dan semua kekayaan harta kamu ini secepat itu, apalagi kalau bukan dari pesugihan. Bapak jangan fitnah kayak gitu ya Pak ya. Saya nggak pesugihan. Ini hasil dari kerja keras saya sendiri ya Pak. Oke, kalau gitu, coba kamu syahadat. Karena memang dia didapat mandat, si Mas Heri dan Bapak ini tadi, dia diberikan mandat oleh Ustadz, coba suruh dia syahadat. Kalau dia tidak mau berarti fix dia itu pesugihan guys. Dan bener aja, Mas Adi nggak mau bersyahadat. Dia cuma diem aja dan dia nggak mau syahadat, malah dia nyuruh Bapak pulang guys. Udahlah Bapak pergi aja, mending pergi sekarang. Terus Mas Heri karena tahu Bapak ribut-ribut di depan rumahnya Mas Adi, Mas Heri cepet-cepet nyamperin Bapak dengan Mas Adi tadi guys. Terus langsung ngajakin Bapak pulang, ayo Pak pulang aja Pak, ayo Pak pulang Pak. Karena di situ udah mulai bahaya guys. Si Bapak tadi ini udah bawa pisau, takutnya kan terjadi apa-apa nih. Waduh, Bapak udah bener-bener ekstrim nih, udah soalnya dia kecewa banget. Di situ aja dia sempat marah-marah, dia bilang kok kamu tega kayak gitu sama saudara sendiri, keponakan kamu sendiri. Dan wah parah banget, selama ini kami selalu kurang apa gitu, selama ini kita kan selalu baik gitu loh, nggak ada
masalah apapun kok, tapi kok keponakan gitu kan. Bapaknya nggak habis pikir di situ. Nah, disitulah yang mengakibatkan Bapak dan Mas Heri benar-benar trauma hingga detik ini, guys. Dan itu tidak pernah terlupakan oleh dia dan dia benar-benar terngiang-ngiang, guys. Sama hal yang pernah dia alamin dahulunya itu, guys. Lalu Bapak dan Mas Heri pun pulang. Bapak nanya, "Kamu udah sembuh?" Dan kebetulan banget ketika dia bangun itu dia emang udah kondisinya sembuh, kembali sehat walafiat, kayak nggak terjadi apa-apa, guys. Kayak nggak sakit apa-apa. Dia tuh nggak pernah sakit sebelum-sebelumnya gitu, guys. Jadi udah sehat, udah Pak, udah sehat. Singkat cerita, ketika setelah mereka marah-marah, Bapak itu di malam hari itu juga, guys. Bapak itu balik lagi ke rumah ustadznya, guys. Balik lagi ke rumah ustadz. Cuman pengen tanya, "Ustadz, sebenarnya dia itu pesugihan apa, Ustadz?" Karena dia penasaran kan, guys. Terus ustadznya bilang, dia pesugihan pantai selatan, guys. Wah, coba deh kalian cek-cek ya pesugihan pantai selatan. Nah, lanjut nih cerita, sudah selesai semuanya urusan. Mereka pun kembali pulang dan beristirahat seperti sedia kala ya, guys. Lalu di keesokan harinya, guys. Aduh, itu tuh waktunya memang bener-bener kayak tek 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 kayak nggak ada jeda, cepet banget waktu berlalu, cuma dalam hitungan hari yang cepet tiba-tiba anaknya meninggal, Mas Adi itu kaya, terus tiba-tiba Mas Adi itu punya ruko, terus Mas Adi tiba-tiba punya warung, itu tuh kayak hitungan hari-hari gitu ya, hari Minggu. Dan bener aja di besok harinya tiba-tiba Mas Adi ini pindah bersama keluarganya, nyewa truk besar-besar. Dia bangun-bangun ngelihat di depan rumahnya udah ada truk dan Mas Adi itu pindah dari situ, guys. Nah, disitulah selesai daripada cerita ini, guys. Tapi dengar kabarnya lagi, guys, ternyata Mas Adi ini pindah. Tidak tahu ya kalau dia terus melanjutkan pesugihan itu atau tidak, karena dengar-dengar katanya mertuanya ini sampai meninggal dunia, guys. Dan karena Bapak udah pernah gaib yang dialami oleh keluarganya, jadi Bapak ini nyari tahu sampai sedetail mungkin, guys, meninggalnya gimana. Dan bener aja, guys, mertuanya ini meninggal dalam kondisi yang lehernya membiru, seperti dicekik sama seperti anak-anaknya yang lain, guys. Udah sampai di situ ceritanya ya, guys. Ini pengalaman buat kita ya, guys. Kalau kita dikasih makan atau kita mau makan sesuatu atau kita sedang menikmati sesuatu, coba ya guys ya, terus jangan lupa kita berdoa dan meminta kepada Allah, meminta perlindungan dari dijauhkan dari segala mara bahaya ya guys ya. Mungkin aja itu bisa menjadi tameng untuk kita menjaga diri kita jauh daripada kejahatan-kejahatan di luaran sana ya guys, karena kejahatan bukan hanya dari manusia ya guys, ternyata makhluk-makhluk lainnya pun bisa berbuat jahat ya guys ya, sebab apalagi makhluk gaib. Nah, gimana menurut kalian tentang cerita ini? Boleh komen di bawah ya guys. Dan kalau kalian punya cerita yang mau kita ceritain di sini, boleh ya kirim ke Gmail kita. Boleh apa aja tuh ceritanya, mau mistis, horor, ataupun masalah pribadi, curhatan, dan kriminal lainnya ya. Itu kita tampung sebanyak-banyaknya ya guys ya. Dan nanti kita ceritain kembali di channel ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.